Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul analisa biaya dan jumlah persediaan pada industri garmen. Pendahuluan, pada penelitian ini yang akan diteliti adalah perusahaan konveksi WKB, adalah salah satu perusahaan usaha mikro yang bergerak di bidang fashion yang bertempat di Kota Jakarta. Berdiri pada tahun 2013, di mana memproduksi pakaian dan celana yang terdiri berbagai jenis dan beraneka ragam model. Proses produksi dilakukan yaitu produksi yang dijual langsung pada konsumen dan berdasarkan pesanan atau job order. Perusahaan ini adalah perusahaan mikro yang sedang mengembangkan pasarnya di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan menjalin kerjasama dengan mitra bisnisnya. Penelitian ini akan dibahas dan produksi kain katun S30S sebagai bahan utama produksi, karena produk yang banyak dipesan adalah kaos. Selain itu, barang yang dipesan dan disimpan berbentuk kain katun 30S gulungan lalu diproses menjadi kaos. Setiap bulannya, perusahaan menggunakan bahan baku kain katun tersebut sebanyak 700 sampai 1000 kg dan produksi tergantung pada jumlah pesanan. Biaya pemesanan dan biaya pengiriman adalah 20.000 per pesanan. Perusahaan WKB melakukan pemesanan dalam 1 bulan rata-rata sebanyak 900 kg yang diangkut dengan menggunakan mobil untuk setiap kali pesan. Lead time pengiriman bahan baku ke perusahaan adalah 1 hari. Perusahaan WKB melakukan pemesanan hanya berdasarkan perkiraan saja dan jumlah target yang akan diproduksi. Apabila stok sudah menipis atau kurang mencukupi permintaan produksi, maka dilakukan pesan kembali ke supplier. Sehingga frekuensi pemesanan menjadi tidak teratur dan biaya pemesanan pun bisa menjadi besar. Perencanaan persediaan yang telah dilakukan oleh perusahaan WKB dapat disebut dengan menggunakan try and error sehingga dapat dikatakan kurang efisien. Untuk itu, frekuensi pemesanan yang telah dilakukan rata-rata sebanyak 9 sampai 12 kali pemesanan per bulan. Hal ini yang mengakibatkan tingginya biaya pemesanan, yaitu sebesar antara 180.000 sampai 240.000 per bulan, dan jika ditotal, maka biaya yang dikeluarkan sebesar 2.160.000 sampai dengan 2.880.000 per tahun untuk pemesanan bahan baku kain katun 30S. Rumusan masalah, apakah metode persediaan yang telah dijalankan oleh perusahaan sudah efisien atau efektif? Apakah dengan menggunakan metode EOQ, persediaan akan lebih efektif dan dari segi pelaksanaan dan efisien dari segi biaya? Berapa persediaan yang efisien untuk sekali order berdasarkan EOQ? Berapa biaya persediaan jika menggunakan metode EOQ? Berapa biaya yang bisa dihemat setelah menggunakan EOQ? Metode EOQ yang sudah dikenal dengan rumusnya itu ada rumus EOQ-nya akar 2S kali D per H, kemudian total ordering cost yaitu D per Q kalikan S, kemudian biaya penyimpanan adalah Q per 2 kali H, kemudian menghitung total biaya per tahun yaitu penjumlahan dari total ordering cost dan total carrying cost. Kemudian menghitung safety stock yaitu adalah lead time dikalikan dengan penggunaan persatuan waktu. Kemudian menghitung ROP, reorder point yaitu L kali D ditambah dengan safety stock. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari laporan perusahaan yang meliputi data jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku tahun 2017 dan 2018, data biaya pemesanan tahun 2017 dan 2018, data biaya penyimpanan tahun 2017 dan tahun 2018, harga bahan baku tahun 2017 dan 2018, lead time pada tahun 2017 dan 2018,
Dalam penelitian, hitungan dilakukan dengan menggunakan metode IOKI. Bahan baku yang dipakai adalah kain katun 30S. Analisis dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah kita akan menghitung biaya pemesanan. Biaya pemesanan berupa uang transportasi untuk melakukan pembelanjaan dari perusahaan ke pemasok, yaitu sebesar 20.000 per pembelian. Biaya penyimpanan terbagi menjadi dua, yaitu adalah gaji pegawai, yaitu menggunakan pelaksana gudang satu orang, karena gudang berukuran kecil, di mana gaji pegawai yang bekerja sebagai pengecek stok dan pencatat adalah 8.400.000 per tahun. Kemudian selain itu ada biaya listrik gudang. Ya, biaya listrik gudang adalah jumlah lampu dikalikan besarnya watt yang digunakan dalam satuan kWh, dikalikan lampu menyala per hari berapa lama, kalikan tarif listriknya. Untuk menghitung biaya lampu, biaya listrik, yaitu adalah lampunya ada 6 dikalikan dengan 25, yaitu 0,025 kWh, kalikan lamanya menyala 10 jam, dikalikan biayanya, itu 1034. Dihasilkan adalah 1.551 per hari. Jadi ini perhitungan per harinya. Maka perhitungan per tahunnya dikalikan 365 menjadi 566.115 rupiah per tahun. Untuk tahun 2018 juga dengan cara yang sama, 6 dikalikan 25, 6 lampu dikalikan wattnya 25, kemudian dikalikan dengan 10 jam, kalikan dengan biaya pada tahun 2018. Ini kelihatannya berubah harga listriknya, maka harganya adalah per harinya adalah Rp2.025. Maka harga per tahunnya dikalikan 365, harganya menjadi Rp739.125 per tahun. Jadi dapat dihitung untuk biaya penyimpanan adalah untuk tahun 2017 itulah biaya penjaga gudang ditambah dengan biaya listrik itu sama dengan Rp8.966.115. Sedangkan untuk tahun 2018 adalah hasilnya adalah Rp9.139.125. Nah, itulah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, perhitungan pemakaian bahan baku. Nah, untuk perhitungan bahan baku adalah dalam setiap penjualan kaos digunakan hitungan per bal. Per bal berisi 25 kg 25 kg pakaian. 1 kilogram itu sama dengan 3,5 meter, dan 3,5 meter sama dengan 3 kaos. Dengan demikian satu bal itu menjadi 75 kaos, yaitu dari 35 kilo dikalikan 3 kaos, jadi 75 kaos. Dalam konveksi tersebut rata-rata per hari menghabiskan 30 kg bahan kain katun 30S. Dalam jumlah pakaian kaos adalah untuk tahun 2017 ada 30 kilogram, berarti ini adalah 30 dikalikan 3,5 meter menjadi 105 meter. Ini akan menghasilkan 90 kaos per hari. Kemudian untuk tahun 2018 itu ada 40 kilogram per harinya, maka sama dengan juga dengan 140 meter, sama dengan 120 kaos per harinya. Data pembelanjaan dan permintaan kain katun 30S untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut. Di sini adalah datanya, data pembelian. Pembeliannya ini ada totalnya adalah 9.760 kg. Kemudian jumlah transaksi, nanti artinya frekuensinya ya. Ini ada 9 kali, ada 9 kali, ada yang 10 kali, ada yang 12 kali. Totalnya adalah dalam satu tahun di 2017 ada 122 kali. Kemudian biaya pemesanannya adalah ini dari transaksinya atau frekuensinya dikalikan dengan 20.000. Jadi 9 kali 20.000, 180.000 ya. Kemudian kalau 12 kali 20.000, 240.000. Totalnya adalah 2.440.000. Nah, sedangkan jumlah permintaan akan jumlah permintaan akan kaos atau bahan bakunya itu adalah 810 untuk bulan Januari dan seterusnya, totalnya adalah 9
9.630. Ya. Jadi ini dalam satuan kilogram. Kemudian selanjutnya adalah data pembelanjaan dan permintaan kain katun 30S tahun 2018, di mana di sini adalah totalnya adalah dalam satu tahun adalah 12.065 kg. Kemudian jumlah transaksi frekuensi adalah 127, jadi frekuensinya di atas 100 ya. Kemudian biaya pemesanannya adalah frekuensi dikalikan dengan 20.000. Kemudian totalnya adalah 2.540.000. Kemudian jumlah permintaannya adalah 12.400 kg. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghitung biaya persediaan aktualnya untuk tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut. Biaya pemesanannya adalah 2.440.000. Kemudian biaya penyimpanan adalah 8.966.115. Totalnya adalah 11.406.115. Kemudian untuk tahun 2018 itu adalah biaya pemesanan adalah 2.540. Tadi sudah dihitung pada tabel di atas. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 9.139.125. Totalnya adalah 11.679.125. Dan itu untuk total biaya persediaan aktual perusahaan untuk tahun 2017 dan 2018. Kemudian setelah dihitung dengan menggunakan EOKI, maka untuk tahun 2017 itu adalah di mana total kebutuhannya adalah 9.630, biaya pemesanannya adalah 20.000, kemudian biaya penyimpanan adalah 918,66, maka EOKI-nya itu adalah 647,54 kg. Kemudian frekuensinya itu adalah di mana permintaannya dibagikan dengan EOKI-nya menjadi 15 kali. Kemudian biaya pemesanannya adalah 297.433,85. Kemudian biaya penyimpanannya adalah 297.433,85. Sehingga total biaya persediaannya adalah 594.867,69. Ini adalah total biaya untuk tahun 2017 yang jika dihitung dengan menggunakan EOKI. Nah, kemudian dari data 2017 maka dihasilkan standar deviasinya 216, sehingga kita bisa menghitung safety stock-nya, yaitu standar deviasi dikalikan dengan service level, yaitu 1,6 atau 1,65, maka kita dapatkan safety stock-nya adalah 357 kg. Waktu tunggu lead time-nya adalah 1 hari, maka rata-rata permintaan EOKI adalah 54 kg, ya, hingga titik pesannya adalah 411 kg. Jadi kalau di persediaan atau di gudang sudah tinggal 411 kg, maka dilakukan pemesanan kembali EOKI-nya sebesar 647,54 kg. Untuk tahun 2018 di mana permintaannya per tahunnya adalah 12.400 dengan biaya 20.000 dan biaya penyimpanannya adalah 317, maka EOKI-nya adalah sebesar 809,19 kg. Kemudian frekuensinya adalah 15 kali. Total biaya pemesanan adalah 306.478,13. Kemudian total biaya penyimpanan 306.478,13, sehingga total biaya persediaan adalah 612.956,26. Kemudian dari data permintaan atau data permintaan di tahun 2018, maka kita bisa menghitung standar deviasi, ya, itu 279 kg. Kemudian service levelnya ada 1,65, maka safety stocknya adalah 279 dikali 1,65, kita dapatkan 460 kg. Lead time-nya 1 hari, maka
Permintaan rata-rata permintaan rata-rata per harinya adalah 67,43 kilogram. Maka titik pesan kembali atau ROP-nya adalah 548 kilogram. Jadi kalau di gudang sudah tinggal 528 kilogram, maka perusahaan akan memesan kembali EOQ-nya sebesar 809,19 kilogram. Atau kalau dibulatkan 809 kilogram. Sehingga selisih biayanya dengan tanpa menggunakan EOQ, di mana di sini adalah total biaya perusahaan tanpa EOQ dengan EOQ-nya adalah 594.867, sehingga selisihnya adalah 11 juta sekian dikurangi 594.000 sekian, dihasilkan 10.811.247,31. Maka persentasenya adalah 10 juta sekian dibagi dengan 11 juta sekian, maka kita dapatkan 94,78%. Jadi sangat efektif sekali kalau kita menggunakan EOQ ya. Nah, selisih untuk biaya pada tahun 2018, di mana total cost dari perusahaan adalah 11 juta sekian, kemudian dengan EOQ adalah 612.956, maka selisihnya adalah 11 juta 66.168 rupiah. Maka persentase selisihnya adalah 11 juta sekian dibagi dengan 11 juta 679.000 sekian, maka kita dapatkan 94,79%. Ya. Jadi dengan demikian, dengan menggunakan EOQ ternyata lebih efisien, ya, hampir 94%, ya, 94% lebih. Kesimpulannya, pemesanan yang dilakukan perusahaan yang sudah dilakukan itu tidak efisien dan tidak efektif karena frekuensi pembeliannya lebih dari 100 kali yang mengakibatkan biaya pemesanan menjadi besar. Dengan menggunakan metode EOQ, maka persediaan dapat dikatakan lebih efisien dengan frekuensi pemesanan menjadi 15 kali dalam setahun, yang otomatis biaya pemesanan menjadi lebih sedikit. Jumlah persediaan yang efisien untuk sekali order berdasarkan EOQ pada tahun 2017 adalah 647 kg dan pada tahun 2018 adalah 809 kg. Biaya persediaan menggunakan metode EOQ pada tahun 2017 adalah 594.867 rupiah per tahun dan pada tahun 2018 adalah 612.956 rupiah per tahunnya. Biaya yang bisa dihemat untuk tahun 2017 adalah sebesar 94,78%, sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 94,75%. Nah, sehingga dengan demikian maka sarannya adalah perusahaan sebaiknya menggunakan metode EOQ dalam manajemen persediaannya. Demikian hasil penelitian yang dapat disampaikan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan memberikan inspirasi dan dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.